Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Kembali lagi bersama channel Guru Pembelajar. Kali ini masih di JavaScript kekinian teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang waktu ya, tentang date dan time di JavaScript. Baik, date dan time. Oke, date dan time di JavaScript itu didefinisikan menggunakan objek. Misalkan kita punya cons sekarang misalkan sama dengan, kemudian kita ini adalah menginstansiasi ya. Ini adalah kalau kita nanti belajar OP, Object Oriented Programming, ini maksudnya adalah kita menginstansiasi sebuah objek baru bernama sekarang dari objek date ya. Nanti kita akan belajar di OP. Jadi kita membuat objek baru yaitu objek sekarang yang didapatkan dari sebuah objek date. Nah, kemudian kita konsol aja deh isi dari sekarang nih. Kita save, kita lihat ya. Saturday, April 17, 2021 dan bla 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 Indochina time. Baik. Terbukti ya, kita bisa mengambil waktu sekarang dengan menggunakan construct dari objek sekarang. Kemudian kita cek lagi apakah benar si sekarang ini adalah tipenya objek. Objek ya teman-teman, benar. Sekarang adalah tipe objek. Oke, sekarang kita akan sedikit ini dimatiin saja. Kita akan sedikit mengetahui tentang tahun ya, bulan, hari dan waktu dengan menggunakan date objek tadi yang didefinisikan dengan objek sekarang. Di sini kita konsol dulu. Tahun gitu ya. Nah, tahun kita ambil sekarangnya objek, sekarang itu objek ya, sekarang. Kemudian kita tampilkan get full year. Ini adalah sebuah function dari objeknya, sebuah metode berarti ya, sebuah metode dari function sekarang ini kan objek baru ya. Kemudian kita lihat di konsol tahun 2021, oke. Kemudian kita copy lagi ke bawah, kita ingin tampilkan bulan. Sekarang get full month, get month ya, get month seperti ini, save. Oke, bulan 3 ya. Kenapa bulan 3? Ini kan bulan April ya. April itu kan bulan 4 ya, karena di dalam JavaScript kan berbasis 0. Berarti bulan Januari itu 0, bulan Februari 1, bulan Maret 2, bulan April 3. Oke, lanjut. Kemudian kita kopas lagi ke bawah. Di sini adalah tanggal. Di sini sekarang get date ya, get date. Get date, save. Nah, tanggal 17, sip. Oke. Get date. Kemudian kita copy lagi. Kita akan ambil harinya, hari. Sekarang get day, save. Get day hari ke-6, ya. Kalau kita lihat hari ke-6, ingat hari itu berbasis 0 juga di dalam JavaScript. Oke, kemudian kita akan mengambil hari ya. Kita copy paste. Hours, kita akan mengambil jam sekarang, get hours seperti ini, save. Jam 16 teman-teman. Oke, jam 4 ya, 4 sore saya ketika rekaman tutorial ini. Kemudian kita copy lagi menit, get minutes, Oke, save. Oke, menit 11. Kemudian kopas lagi, kita akan ngambil detiknya, get seconds. Oke, save ya. Jadi kita bisa mengambil satu persatu tahun, bulan, tanggal sampai detik dengan menggunakan metode dari objek sekarang yang diambil dari objek date ya. Ini adalah construct dari objek date. Baik, kita lihat ya. Ini construct-nya kan tadi ketika kita konsol log ya, construct-nya keluar. Nah, kemudian kita ambil metodenya. Kemudian kita akan
melakukan timestamps. Apa itu timestamp? Timestamp itu adalah, coba contoh sini ya. Timestamp titik 2 sekarang dot get time segini metode. Oke, save. Kalau kita lihat ini adalah timestamp, ada dalam satuan milisecond ya, dari 1 Januari 1970, di mana Unix pertama kali didefinisikan Unix ya. Ini adalah milisecond dari 1 Januari 1970 teman-teman. Oke, timestamp. Kemudian kita bisa lagi ngambil tanggal date string ya, date string. Contoh misalkan console.log sekarang dot to date string. Nah, seperti ini. Save. Tuh, langsung jadi Saturday April yang tadinya panjang seperti ini ya, construct dari date ya. Sekarang jadi seperti ini. Oke, lanjutkan. Kita akan ambil waktunya. Itu kan tanggalnya ya. Kita ambil sekarang dot to time string. Seperti ini. Save. Waktunya 16.13. Oke. Sekarang console.log lagi. Sekarang dot to locale string. Ini adalah waktu di lokal negara kita. Misal kita bisa juga definisikan di sini ya. Kita juga bisa definisikan di sini ya. Save dulu. Nah, ini ya, 417. Kita bisa definisikan sebentar. Kita bisa definisikan dengan menggunakan parameter di dalam sini dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Baik, teman-teman, di sini kita bisa menggunakan to locale string ini untuk menampilkan tanggal hari sekarang ke format lokal kita, yaitu bahasa Indonesia misalkan. Tanggalan yang tadi, yang ini tadi ya di atas, yang ini di atas ke tanggalan kita ya. Baik, sini kita akan passing sebuah parameter di functionnya, di metode dari to local string seperti ini ya. Ini adalah lokalenya Indonesia, kemudian di sini objeknya, year-nya numerik ya. Kita pengen nanti bulannya adalah sebuah tahunnya sebuah angka, bulannya sebuah string, dan day-nya tanggalnya 2 digit ya. Seperti ini kurang. Oke. Seperti ini kita save ya. Kita save. Nah, ini teman-teman muncul ya 17 April 2021. Nah, kita berhasil menampilkan sebuah tanggal yang aslinya adalah seperti ini ya, rubah menjadi lokal Indonesia seperti ini, 17 April 2021 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi JavaScript kita. Terakhir kita masih di date object ya, mengkonversi tanggal ya. Nah, kemudian saya memiliki misalkan di sini kita akan merubah timestamp ke date ya. Di sini saya memiliki timestamp, misalkan timestamp gitu ya. Saya copy paste dulu sebentar. Ini adalah tanggal 16 April ya. Saya copy paste timestamp, bukan tanggal sekarang yang saya sedang merekam tutorialnya. Ini adalah tanggal 16 April. Kemudian kita konversi dulu ya. Kita konversi dulu jadi millisecond. Timestampnya dikali 1000. Oke. Kemudian setelah itu kita konversi cons misalkan date object new date, kemudian masukkan menjadi parameter millisecondnya ya. Kemudian kita konversi lagi date objectnya jadi format date human gitu ya, human. Nah, gitu ya. Format date human. Berarti ini date object dot to locale string ya, to locale string seperti ini. Kemudian kita console.log format date human. Save. Kemudian kita lihat, nah ini ya, benar kan, tanggal 16 April 2021. Ini yang saya ambil ya di Unix timestamp di tanggal 16. Baik, kita sudah berhasil mengkonversi dari timestamp ke
tanggalan yang bisa dibaca oleh manusia ya, dengan menggunakan new date ini ya. Tapi harus dikonversi dulu, dikali 1000 dulu untuk menjadi millisecond. Baik, kemudian kita akan bermain-main lagi dengan menggunakan toLocalString ini ya. Kita akan mengeksplor lebih jauh. Console log dulu. Yang pertama kita akan mengambil date object-nya, kemudian toLocalString, kemudian kita akan memakai locally Indonesia. Kita akan memakai locally Indonesia, kemudian kita ambil weekday-nya. Kemudian kita akan ambil harinya ya. Kemudian kita save ya. Kita save Jumat. Nah, tanggal 16 ini adalah hari Jumat ya. 16 April ini hari Jumat. Kita lanjutkan. Saya copy paste ini ke bawah. Alt shift ini arah panah bawah ya. Di VS Code punya fitur untuk mengcopy satu baris dengan menggunakan Alt shift arah panah bawah atau atas. Kemudian yang ini date object long ini adalah kita ganti, kita ambil bulannya ya, kita save, kemudian kita tampilkan April, kemudian kita copy paste lagi ke bawah, kita tampilkan day ini numeric, save. Nah, seperti ini 16. Oke, kita copy paste lagi year numeric, kemudian kita copy paste lagi hour, kemudian kita copy paste lagi minute, copy paste lagi, yang terakhir adalah second. Baik, kita tampilkan semua. Nah, ini ya, 16 April 2021 jam 22.34 dan seterusnya. Itu adalah second yang terakhir. Baik, ini adalah tentang materi merubah timestamp ke date ya. Jadi kadangkala kita menerima dari database itu adalah sebuah timestamp, kita konversi dulu ke millisecond, kemudian kita menggunakan date object, kemudian kita rubah menjadi format yang bisa dibaca oleh manusia dengan menggunakan toLocalString. Kemudian di sini toLocalString-nya kita menggunakan lokal Indonesia ya. Artinya format Indonesia, yaitu jadi Jumat ini ya, Jumat, nanti bulannya juga bulan Indonesia juga. Oke, baik, itu ya teman-teman tentang merubah timestamp ke date. Oke, selanjutnya saya hapus ya. Selanjutnya kita akan bermain-main dengan bagaimana cara mencari perbedaan dari dua tanggal. Misalkan tanggal yang lalu dengan tanggal yang sekarang. Saya mengambil contoh tanggal awal puasa dengan tanggal hari sekarang ketika saya membuat video tutorial. Mengambil perbedaan interval dari dua tanggal. Cons awal puasa ya. Awal puasa sama dengan date objectnya. Saya ambil dulu date ini. Baik. Di sini saya definisikan dulu tanggal awal puasa tahun 2021 adalah April 13, 2021. Jamnya saya tetapkan menjadi 0001. Kemudian cons sekarang, waktu sekarang ketika saya buat ini tutorial. Nah, ini akan mengambil waktu sekarang ya, ketika program sedang dijalankan. Kemudian saya buat lagi di sini perbedaan sama dengan perbedaan itu kan simple ya, adalah mengambil perbedaan dari waktu sekarang ya dikurang waktu awal puasa ya kan, seperti itu ya. Jadi waktu sekarang dikurang awal puasa, nanti kita dapat perbedaannya. Nah, kemudian kita konversi dulu, cons perbedaan sama dengan sekarang itu berarti sekarang objek diambil get time-nya menggunakan function atau metode dari objek date, kemudian dikurang awal puasa, ambil metode get time juga seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan perbedaannya di sini. Kemudian kita console.log saja. Perbedaan kita save ya. Kita save. Nah, ini perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan cons menit sama dengan
Kita menggunakan metron ya, objek mat yang pernah kita kunjungi di materi sebelumnya. Kemudian kita bulatkan hasil baginya. Perbedaan dibagi 1000 dibagi 60 ya. Oke. Kemudian cons jam ya, habis menit jam, mat.round dan round menitnya dibagi 60 ya. Jadi kan ini kan dari menit ke jam kan ya, dibagi 60 ya. Kemudian cons hari sama dengan mat round berarti ambil jamnya dibagi 24 jam. Nah, kita dapat nih ya. Kita udah dapat menit, jam sama harinya. Kemudian tinggal kita cetak ya, console.log. Console.log apa? Kita menggunakan template string jam yang sudah berlalu semenjak hari pertama puasa (2). Kemudian kita gunakan ini menit ya, menit. Oke. Saya copy ke bawah, kemudian saya ganti di sini. Ini bukan jam ya, tapi menit ya. Menit yang sudah berlalu semenjak hari pertama, ini jam, ini berarti jam. Ini jam. Kemudian di bawahnya kita akan buat Ramadan sudah berlalu. Ini D, ini harinya, D-nya ya. Ini akan mengeluarkan berapa hari yang sudah berlalu. Kemudian di bawahnya console.log hari ini adalah Ramadan hari ke. Nah, kemudian kita buat variabelnya hari ya. Oh, salah ya. Ini harusnya template string dulu, saya lupa. Ini awal, kita ke awal dulu. Oke. Ini template string, ini hari ya kan, ditambah 1. Kita tutup hari. Nah, ini teman-teman. Oke. Jadi kita berusaha mencari perbedaan dari dua tanggal yang sekarang dan tanggal awal puasa. Nanti kita akan mendapatkan menitnya, jamnya, sama harinya. Kemudian kita akan mencetak dengan menggunakan template string menit berapa yang sudah berlalu semenjak hari pertama puasa, jam yang sudah berlalu semenjak hari pertama puasa, Ramadan sudah berlalu berapa hari, kemudian hari ini adalah Ramadan hari ke ditambah 1. Jadi hari yang sedang berlalu, yang sudah berlalu ditambah 1, yaitu hari sekarang ya. Kemudian kita save, kita lihat, nah ini dia. Menit yang sudah berlalu semenjak hari pertama puasa adalah 7.800. Jam yang sudah berlalu adalah 130. Ramadan yang sudah berlalu 5 hari ya. Jadi sekarang kan tanggal 18, berarti sudah 5 hari berlalu. Hari ini adalah hari Ramadan yang ke-6. Ya, ke-6 hari. Oke, ke-6 aja, ke-6 ya, nggak usah pakai hari. Oke. Baik. Nah ini ya, hari ini adalah Ramadan hari ke-6. Oke, baik, itu ya teman-teman tentang eksplorasi lebih jauh kita dengan date object. Tadi kita sudah merubah dari timestamp ke date, kemudian kita mencari interval dari dua tanggal, yaitu salah satu contohnya adalah tanggal awal puasa tadi ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Materi kita kali ini adalah membuat hitung mundur Lebaran 2021 ya. Baik, yang pertama adalah kita membuat dulu kontainer untuk menampung inner HTML. Ketika kita sudah jadi scriptnya, kita akan tampilkan di file HTML kita. Ini ada div, kelasnya waktu ya. Kemudian di sini kita tangkap ya, kita tangkap menggunakan dokumen query selector. Kelasnya adalah waktu. Oke, kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat div kelas waktu di sini. Kemudian kita membuat variabel lebaran. Tanggalnya kita tentukan ya, karena ini 2001 ya. Ini kita menggunakan penanggalan US ya, jadinya formatnya seperti ini. Oke, ini waktunya, ini adalah tanggalnya. Lebaran 2021 adalah Mei 13 2021. Kemudian di sini kita buat sebuah
function init jam misalkan, arrow function seperti ini. Kemudian di bawahnya kita memanggil sebuah function set interval. Set interval itu adalah untuk menjalankan sebuah kode dalam interval tertentu. Kita akan menjalankan init jam dalam 1 detik ya. Ini millisecond ya. Millisecond adalah 1 detik adalah 1000 millisecond ya, teman-teman. Jadi di sini saya tulis 1000 biar dia bisa jalan 1 detik ya. Init jam ini akan berjalan setiap 1 detik. Oke. Nah, kemudian di init jam ini kita isi ya functionnya. Sekarang kita ambil waktu sekarang, new date seperti ini. Kemudian kita ambil perbedaannya, div aja deh, lebaran dot get time, ini adalah merubah ke millisecond, get the value time in the millisecond. Const div lebaran get time ini dibagi sekarang dot get time. Nah, kita udah dapat nih perbedaannya, different-nya ya. Oke. Nah, di bawah sini kita akan mengambil detiknya dulu. Ya, kita akan mengambil detiknya dulu nih teman-teman. Math.floor, kita pakai math.floor untuk pembulatan ke bawah ya. Misalkan 1,9 diambilnya satunya. Di sini saya punya ini div reminder 1000 dikali 60. Oke. Dibagi 1000. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah reminder ya, operator aritmetika di JavaScript artinya adalah hasil bagi. Misalkan 5 reminder 2 berarti 1 ya. Sisa bagi dari 5 bagi 2 adalah 1. Berarti 5 reminder 2 adalah 1. Ini seperti ini ya. Nah, ini adalah reminder. Kemudian setelah detik kita ambil menitnya. Math.floor. Kemudian div reminder. Kemudian 1000 dikali 60 dikali 60. Kemudian dibagi 1000 dikali 60 seperti ini. Oke. Sebentar, takutnya salah saya ininya. Bentar, div ini udah bener ya. Oke. Oh, ada yang kurang, 1 di sini. Sip. Oke. Ini lebih ya. Ini lebih. Sip. Oke, kita lanjutkan. Const jam sama dengan math.floor div ini 1000 dikali 60 dikali 60 dikali 24. Oke, ini kita konversi dulu ya. Kemudian 1000 dikali 60 dikali 60. Const harinya sama dengan math.floor per div-nya dibagi 1000 dikali 60 dikali 60 dikali 24. Oke. Sip. Oke, ini ya perhitungannya, silakan teman-teman kopas saja. Oke, kita sudah dapat nih detik, menit, jam, sama harinya. Kemudian kita console.log dulu biasa untuk mengecek apakah sudah benar hari, jam, menit, detik. Oke, save. Nah, save ini, set interval akan menjalankan init jam ini setiap 1 detik. Kita lihat, tuh kan 24 hari, 12 jam, 18 menit. Oke. Baik, sudah jadi ya, kita matiin lagi console log-nya. Kemudian rencananya kita ingin mengeluarkan ini, hasil dari hari, jam, menit, detik ini ke dalam HTML ini ya, dengan menginjek menggunakan inner HTML. Baik, kita yang pertama adalah membuat dulu template stringnya, HTML, template, pakai template string. Oke, jangan lupa ditutup dulu template stringnya, kemudian kita pakai span tag. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah itu $, yang pertama adalah harinya dulu. Harinya. Kemudian kita copy ya, kita copy 4 kali, di sini jam, di sini menit, di sini detik. Oke, satu lagi deh untuk tulisan menuju Lebaran 2021. Oke.
Kemudian setelah kita sudah membuat HTML template-nya, kemudian kita ambil dulu ini waktunya agar bisa masuk ke sini ya. Waktu .inner HTML sama dengan HTML template. Jadi kita akan menginjek HTML template yang ini ke dalam div ini. Oke. Kita save. Kita lihat ya teman-teman. Oke, bener ya. Muncul teman-teman. Keren kan? 24 hari, 12 jam, 17 menit lagi, 10 detik lagi menuju Lebaran 2021. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kita pengen tambahin keterangannya aja ya. Misalkan di sini 24 hari gitu ya. Kemudian di sini misalkan ini titik spasi, oke, titik 2 spasi. Ya ini nggak usah ya, detik. Kayak seperti ini aja, ada pemisah. Ini pemisahnya adalah strip saja 2 ya, strip 2. Seperti ini. Save. Nah, ini ya. 24 hari, 12 jam, 16 menit, 37 detik menuju Lebaran 2021. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita sudah menerapkan ilmu kita tentang date ini, kemudian konversi, kemudian mencari interval dari waktu, 2 waktu, kemudian kita tampilkan ke dalam HTML. Seperti ini. Project countdown Lebaran ya, countdown menuju Lebaran 2021, yaitu tanggal 13 Mei 2021. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman.